Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khassatan fi Palestina wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Kita merefresh kembali ada makalah ulama. Ini ulama top ya. Ini adalah murid langsungnya Imam Abu Hanifah. Bahkan ini adalah khalifahnya madhab Hanafi. Maksudnya adalah beliau ini yang menggantikan majelisnya Abu Hanifah setelah Abu Hanifah wafat. Jadi pada tahun 150 Hijriah kan Abu Hanifah itu wafat. Yang menggantikan majelisnya, halakohnya adalah orang ini ya. Namanya itu adalah Zufar bin Hudzail. Ya, beliau ini kalau dalam Tobaqoh Hanafiyah masuknya Tobaqoh pertama. Tetapi kalau Ibnu Abidin itu kan membagi Tobaqohnya itu bukan per madhab tapi Tobaqotul Fuqaha. Jadi ini masuk Tobaqoh kedua. Karena Tobaqoh pertama itu para mujtahid mutlak mustakil ya. Seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam At-Tabari, dan banyak ada 11 yang muktabar itu. Yang tersisa 4. Nah lalu di bawahnya itu adalah mujtahid dalam madhabnya. Berarti itu masuk Tobaqoh kedua. Tetapi kalau dalam Tobaqoh Hanafiyah atau Tobaqoh madhab Hanafi ini Tobaqoh pertama. Karena muridnya langsung. Sama dengan kalau dalam madhab Syafi'i itu seperti misalnya Abu Thur ya. Atau mungkin yang masyhur sekali itu Al-Muzani atau yang menuliskan kitab Ar-Risalah itu Imam Rubi dan sebagainya ya. Beliau ini adalah Al-Ambari, sebuah kabilah pecahan atau turunan dari At-Tamimi, dari Adnan ya, dari Nabi Ismail ya, orang Arab berarti. Beliau itu didokumentasikan pernah membuat satu adigium, di mana adigium ini ada di dalam kitab Akhbaru Abi Hanifah wa Ashabihi ya, yang ditulis oleh ulama fikihnya madhab Hanafi ya, yaitu Al-Imam As-Soimari Al-Husaini bin Ali Imamil Faqih ya, karena di atas kan dil imam, berarti Imamil Hanafiyati di Baghdad ya, adalah imamnya madhab Hanafiyah di Baghdad, Irak ya. Al-Qadi yang juga menjadi hakim ya, hakim agama Al-Qadi, Al-Faqih, Al-Usul, Al-Muhaddis. Sayyid berarti ya, Al-Husaini ya. Jadi Al-Husaini dengan Al-Husaini lain. Kalau ada ya-nya itu berarti bukan nama orang, bukan berarti anaknya Husain, bukan, tapi keturunannya Husain gitu. Al-Mukidi bisa jadi keturunan Mukidi, bisa jadi Mukidi memang namanya. Nah perhatikan di sini, ini menarik sekali. Adigium ini menarik sekali, menggelitik logika kita. Kalau sebelumnya saya sudah pernah bahas, ada bukan adigium ya, tetapi ada narasi dari ulama madhab Syafi'i itu ketika mengomentari Imam Syafi'i berdebat dengan Imam Ishaq bin Rawahiyah itu, tapi Imam Syafi'i diam akhirnya. Lalu dijelaskan bahwa wahada la yuqabalu bi ghairi sukut, dan i'tirad dari atau bantahan dari Abu Ishaq itu atau Ishaq bin Rawahiyah itu memang layaknya itu tidak ditanggapi kecuali dengan diam. Nah di sini ternyata ada yang agak mirip, saya bacakan. Waqala Zufar, dan berkata Imam Zufar bin Hudzail Al-Ambari At-Tamimi, beliau ini wafatnya 158, Abu Hanifah 150, berarti 8 tahun menggantikan majelisnya Abu Hanifah. Lahirnya 110, kalau Abu Hanifah kan 90-an ya. Artinya mungkin kalau jumlah umur mungkin agak mirip ya. Lahir belakangan, meninggalnya pun belakangan, kira-kira begitu ya. Apa ucapannya? Ini sesungguhnya aku, lastu, tidak ada aku itu atau tidaklah aku itu, unadhiru, adalah mendebat aku itu ya, ahadan, kepada siapapun. Jadi kalau ada siwat atau ada bentuk lafadz yang nakiroh, ahadan itu kan nakiroh ya, jatuh setelah narasi negatif atau negasi, itu yufidul itlaq ya.
Jadi siapapun ya, entah kiai, entah Gus, entah Habib, entah Lora, entah siapa, pokoknya siapapun masuk di sini, hatta sampai royahnya ya, yakulah berkata orang itu atau ahadan itu, qad akhto'tu. Jadi perhatikan, qad akhto'tu itu bukan dia mengatakan aku salah, artinya Imam Zufar yang salah, bukan, tapi dia mengaku qad akhto'tu, aku keliru. Artinya mengaku kalah gitu ya. Atau di redaksi lain itu hatta yaskuta, sampai diam. Karena dalam munadhara itu kalau diam itu berarti kalah. Jadi sama, qad akhto'tu itu berarti ikrar bahwa dia kalah, atau diam itu juga sama-sama kalah gitu. Kan begitu ya. Nah, lalu dijelaskan walakin, tetapi unadhiruhu, saya akan terus mendebat. Artinya tidak akan berhenti berdebat. Hu, kepada ahadan itu, kepada siapapun itu, hatta sampai yujannah. Jadi kenapa dibaca yujannah? Aslinya kan yajunnuh, ada hatta yajunnah. Tetapi kita tahunya kalau orang gila itu yujannah ini gila ya. Itu memang siwatnya itu maf'ul ya. Jadi majnun, orang yang kesusupan jin ya, atau orang yang digelapkan ya, hilang pandangan. Jannah itu kan gelap. Jadi yujannah itu orang yang gampangnya itu dimasuki jin. Walaupun dia pelaku, tapi sebetulnya bukan pelaku, tapi objek, korban dari kerasukan jin. Makanya dibacanya yujannah, sampai dia gila. Artinya saya itu kalau berdebat dengan orang itu nggak nunggu dia mengatakan kalah. Artinya saya itu kalau berdebat dengan orang itu karena ini goya ya, batas akhir saya berdebat dengan orang itu nggak sampai dia mengatakan kalah atau nggak sampai dia ngaku salah. Nggak sampai itu. Tapi asal dia sudah mulai gila, saya berhenti. Gitu ya. Ini Imam Zufar ya. Gila, maka ditanya ya. Gila itu dikatakan ya. Sudah masyhur kita kalau menerjemahkan gila itu dikatakan, maksudnya ditanya. Siapa yang ditanya? Ya Imam Zufar. Siapa yang bertanya? Ya orang yang mendengar, gitu ya. Jadi di sini dijelaskan apa pertanyaannya? Fa kaifa yujannu? Fa kaifa, maka bagaimana yujannu? Gila seseorang itu. Jadi di sini yujannahnya itu adalah hatta yujannah, itu berarti ahadun itu. Anda mengatakan akan berhenti berdebat kalau lawannya sudah gila. Apa maksudnya gila? Kira-kira begitu ya. Qala, maka Imam Zufar berkata, gila itu ya, jadi dibuang mubtada'nya, kan biasa. Dalam jawaban itu mubtada'nya dibuang karena sudah maklum. Kalau alfiyah itu kan man fiddari Zaidun. Itu kan mesti membuang fiddarinya. Karena sudah maklum buhatfu ma yu'lamu jaizun. Membuang sesuatu yang sudah diketahui itu ya boleh, malah bagus, ijaz berarti bahasanya. Ya sama dengan tidak membantah sesuatu yang sudah salah itu, ya boleh-boleh saja. Artinya diam saja lah, udah tahu salah tapi masih ngotot, kita diam saja itu boleh begitu. Sudah yu'lam ya, begitu ya. Yaqulu ya, yaitu yaqulu berkata. Siapa yang berkata? Yang gila itu. Bima, dengan sesuatu ya. Atau dengan sebuah ucapan. Lam yakul, lam yang tidak pernah. Yakul mengatakan kepada ma itu ahadun. Lagi-lagi seorang pun. Jadi yang dimaksud gila itu bukan lalu guling-guling, lalu ngaco, lalu hilang akal, bukan. Tapi dia ngomong pendapatnya sendiri. Yang tidak punya landasan sama sekali. Nyari-nyari sendiri, nemu-nemu sendiri, menjelaskan sendiri, meyakini sendiri. Itu maksudnya gila. Nah kita kalau berdebat dengan begitu yang memang lebih baik diam. Kenapa? Karena untuk apa kita berdebat, berdiskusilah misalnya cuma untuk membantah pendapat orang, di mana pendapatnya nggak ada sandarannya. Kayak nggak ada kerjaan gitu loh. Orang berdebat, berdiskusi itu kan punya rujukan. Anda menyimpulkan begitu, apa rujukannya? Siapa yang pernah mengatakan demikian?
Setidaknya kan begitu. Kalau belum pernah baru saya. Oh ya sudah. Berarti masuk kepada yakulu bima lam yakul bihi ahadun. Bima lam yakulhu bihi ahadun. Itu yang gila, ngaco ya. Berarti nggak usah ditanggapi. Itu ya. Itu prinsip berpikir yang ada sanadnya. Kalau bahasa Gus Baha begitu ya. Jadi ada sandarannya. Gitu ya. Jadi kita kalau mau berdebat dengan orang atau berdiskusi dengan orang, itu di partisi ini kita mau bicara harga bawang, di mana memang ya terserah kita suka-suka. Kenapa bawang itu mahal? Padahal tidak pedes. Biasanya yang mahal kan cabai. Cabai kan pedes. Oh ya nggak begitu juga. Emas mahal walaupun tidak pedes. Ya tapi emas kan kuning. Itu kotoran orang murah walaupun kuning. Berdebat muter-muter di situ. Nggak ada habisnya. Jadi ya kalau gitu sama gilanya namanya. Ya. Kalau bicara ilmu. Tapi kalau bicara harga bawang, bicara harga cabai, ya silahkan begitu ya. Jadi kalau kita mau bicara apa-apa itu memang butuh kecakapan. Kalau bicara di fan ilmu itu butuh landasan. Kalaupun kita mau menyampaikan hal-hal yang di luar nurul pun ya butuh pendasarannya itu. Ya kalau menganggap itu tidak butuh, orang dulu kan bisa aja salah. Oh iya juga sih. Bisa aja saya yang benar. Oh iya bisa aja. Tetapi ngapain kita ngejar orang yang bisa aja ya. Tapi kan dengan bisa aja. Jadi orang itu kalau berpikirnya seperti itu mungkin akan lebih damai ya. Ya nggak perlu kita menang dengan siapapun. Lebih baik kalah kalau begitu ya. Kenapa? Karena mau ngejar apa Pak? Ngejar itu atau orang balapan lah ya. Itu ada musalamatnya. Musalamatnya apa? Dimulai dari sini, finishnya di sana. Siapa yang lebih dulu sampai itu yang menang. Bayangkan sekarang kalau misalnya debat mencari siapa yang benar itu disamakan dengan balapan tapi tidak ada musalamatnya. Tidak ada patokannya benar itu bagaimana? Apakah harus ada landasannya atau tidak perlu ada landasan? Yang penting ya menurut saya benar. Ya itu sama dengan balapan. Sudah finishnya tidak sama. Startnya tidak sama. Bahkan waktunya juga tidak sama. Jarak tempuhnya juga tidak sama. Kendaraannya tidak sama. Sepeda ontel misalnya ngelawan Mio atau Bit Karbu, ya memang Bit Karbu, tapi kalau lawannya sepeda ontel, lalu sama-sama mengklaim saya lebih dulu sampai, saya yang menang. Lah, kamu lebih dulu sampainya di mana? Di sini. Lah bukan itu finishnya. Lah kan jadi ribut. Inilah yang terjadi. Kenapa penting musalamat itu? Jadi kita bicara ini apa basisnya? Kita mau jadi mujtahid, mau ngarang-ngarang, atau kita ikut yang sudah ada. Nah, itu penting. Jadi sebelum kita berdebat, berdiskusi itu harus konsensus dulu. Sama dengan orang mau balapan itu konsensus dulu. Di mana letak finishnya, di mana letak startnya, lintasannya ini. Jangan finish sama, start sama, lintasan beda. Satunya melingkar, kalau balapan kan muter itu ya. Satunya lurus, yang lain Pak ceritanya itu. Ya begitu ya. Sebetulnya narasi-narasi ulama itu cerdas-cerdas ya. Cuma kita itu nggak kenal. Jadi analogi-analogi ulama itu cerdas-cerdas ya. Ada satu cerita ketika seorang ahli periwayat hadis gitu, yang memang fokusnya itu mendokumentasikan hadis, tetapi dia tidak mengkaji maknanya, tetapi dia lebih kepada meriwayatkan. Lalu ditanya tentang hukum ya. Lalu di situ ada Abu Hanifah. Nah, si ulama hadis ini melemparkan pertanyaan itu ke Abu Hanifah. Abu Hanifah enteng saja menjawab. Lalu ditanya, Abu Hanifah Anda dapat jawaban. Nanti saya bahas ini ya. Ini simpulannya saja. Abu Hanifah Anda mendapatkan jawaban itu dari mana? Ya dari hadis yang kau riwayatkan padaku itu. Dari hadis yang pernah kau bacakan itu. Apa ucapan dari
ulama hadisnya itu. Antum ma'syarul fuqaha. Jadi kenapa dibaca ma'syaroh ya? Kenapa bukan antum ma'syaru? Karena itu bukan mubtada khobar. Karena ma'syaroh itu adalah uslub takhsis ya. Artinya di situ antum a'ni ma'syarul fuqaha atau antum akhussu ma'syarul fuqaha, itu uslub takhsis ya. Dalam hadis Nabi juga ada nahnu ma'syarul anbiya, kami para nabi, nah, gitu ya. Jadi bukan munada, sama-sama nasab tapi bukan munada. Walaupun memang mirip munada tapi hanya mirip, tapi bukan munada. Karena namanya mirip ya berarti bukan. Karena kalau mirip itu mesti dua hal. Kalau bab tasbih itu kan musyabbah musyabbabi dua hal. Kalau satu hal nggak mungkin mirip, tapi ya memang itu. Karena dua hal berarti mirip. Ya, jadi antum ma'syarul fuqaha atibba'u wa nahnu soyadalah. Kalian, maksud saya adalah para ahli fikih. Khobarnya adalah atibba. Kalian itu adalah para dokter. Wa nahnu, dan kami as-soyadalah adalah apoteker. Jadi apoteker itu merumuskan atau membuat obat. Tetapi ketika obat itu mau diterapkan ke pasien, itu kan butuh diagnosa. Mengerti dulu orang ini sakit apa, lalu obat apa yang cocok. Maka di situ dibutuhkanlah dokter. Sehingga bahan yang sudah dibuat oleh apoteker berupa obat itu menjadi berguna sesuai fungsi, karena dokter memberikan itu, meresepkan itu kepada pasien sesuai dengan observasinya, diagnosanya. Ini sakit apa? Oh, ini ada gangguan di kepala. Oh, ini ada gangguan di saraf. Oh, ini ada gangguan di darah. Oh, ini ada gangguan di tulang. Ada gangguan di urat. Lalu diambillah obat yang cocok untuk itu. Ngambil dari mana? Dari para apoteker. Bayangkan betapa cerdasnya. Dari zaman itu terjadi, dialog itu sudah 1000 tahun lebih. Bahkan 1300 tahun yang lalu itu sudah muncul narasi itu. Membandingkan bahwa ada yang namanya dokter, ada yang namanya apoteker. Antum ma'syarul fuqaha al-atibba wa nahnus soyadalah. Kalian ini, para ahli fikih ini, para mujtahid ini, para mustambit ini, para orang-orang yang mampu mengurai kandungan-kandungan hukum dalam fikih itu, kalian laksana dokter. Sementara kami laksana apotekernya. Kami yang siapkan obatnya. Kami yang pilih-pilih mana hadisnya yang sahih, mana yang diriwayatkan dari jalur yang sahih, mana yang masih hasan, mana yang bahkan dhaif. Lalu kalian meracik atau kalian memposisikan, mempenetrasikan obat-obat itu kepada hukum-hukum yang sesuai. Oh, ini hukumnya begini, ngambilnya obat yang ini. Oh, ini sakitnya ini, obatnya ini. Begitu ya. Allahumma hadina ada sabil.